Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Perkenalkan, nama saya Kadek Sapita Diutianaya dengan NRP 332460033 dari Prodi Sains Data Terapan kelas B. Di sini saya akan membuat video penjelasan mengenai tugas pertama, tugas 1, yaitu pembuatan skrip dari kuis yang diberikan kemarin. Nah, pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas praktikum demo dari mata kuliah Manajemen Data yang diampu oleh Pak Ispat. Baik, langsung saja saya izin untuk presentasi penjelasan. Untuk presentasi codingan. Di sini untuk soal nomor 1, kita intinya disuruh untuk membuat script monitoring service SSH secara berkala, mana setiap 10 detik interval waktunya, yang dimana akan mengecek apakah service SSH ini berjalan, lalu memberikan notifikasi ke layar jika SSH-nya mati. Setelah itu menyimpan hasil programnya dalam bentuk screenshot yang sudah saya lakukan, lalu memastikan skripnya menangkap kondisi saat SSH itu dimatikan secara manual. Nah, di sini untuk langkah-langkahnya, yang pertama, kita akan membuat file scriptnya terlebih dahulu menggunakan nano monitor _ssh.sh. Lalu saat sudah di-enter akan masuk ke seperti ini, akan membuka editor teks yang seperti ini. Nah, di sini kita dapat mengisi base-nya, kita dapat mengisi scriptnya dengan ada hashtag tanda seru /bin/bash yang menandakan bahwa script ini tuh akan dijalankan menggunakan bash shell. Lalu di sini ada while true do ini akan berjalan terus-menerus tanpa henti, di mana akan melakukan looping tanpa batas. Nah, setelah itu ada if systemctl is active, terus min quiet SSH, dan echo info SSH service sedang berjalan. Nah, maksudnya ini itu akan mengecek apakah layanan SSH itu aktif. Nah, di mana kalau misalnya aktif, maka akan muncul pesan yang ini, beserta tanggal dan juga waktu saat ini. Selanjutnya ada else, kondisi lain, yaitu warning SSH service mati, terus disertai dengan tanggal. Jadi ini akan dikirim, notifikasi ini akan dikirim ketika tidak aktif. Nah, setelah itu ada FI sleep 10. Ini akan menunggu 10 detik sebelum mengecek ulang lagi. Lalu di sini done. Setelah itu, kita akan memberikan hak eksekusinya dengan perintah chmod +x monitor _ssh.sh, di mana ini akan memberikan izin agar skripnya itu bisa dijalankan sebagai program. Setelah itu, kita akan menjalankan skripnya dengan /monitor _ssh.sh. Lalu, kita akan melakukan pengujian skrip dengan menghentikan service SSH-nya dengan perintah sudo systemctl stop SSH. Nah, ini akan mencoba untuk menghentikan layanan SSH, di mana skrip ini seharusnya mendeteksi SSH-nya mati, lalu akan memunculkan peringatan. Nah, kalau yang ini, output yang saya dapatkan itu memberhentikan SSH service, tapi tetap aktif, yaitu SSH socket. Oke, di sini saya akan lanjut menjelaskan untuk soal nomor 2, di mana soal ini itu tujuannya untuk membuat script backup direktori tertentu, lalu menjalankan secara berkala setiap 15 detik dengan backup ke file 1 sampai 10, lalu setelah itu kembali lagi ke file 1 kalau misalnya file 10 sudah dijalankan selama 1 jam. Lalu file backup ini akan dijalankan secara otomatis dengan cron tab setiap hari Minggu jam 1 malam. Nah, di sini untuk langkah-langkahnya, yang pertama kita akan menyiapkan folder, sumber, dan juga tujuan backup
dengan perintah makdir, make directory. Di sini kita akan makdir 2, yaitu makdir sumber backup dan juga tujuan backup. Lalu kita di sini menggunakan perintah echo buat file, lalu melakukan perintah ini. Setelah itu kita akan membuat dan mengisi file script bernama backup.sh. Di mana kalau misalnya mau buat file script kita menggunakan nano terus caching /backup.sh. Setelah itu saat sudah masuk ke dalam ini, maka file scriptnya diisi dengan sama hashtag tanda seru /bin/bash yang menandakan bahwa ini dijalankan di bash, di mana isinya ada sumber yaitu $home /sumber_backup dan juga tujuan $home /tujuan_backup, di mana ini mendefinisikan lokasi folder sumber dan juga tujuan backup dengan menggunakan environment variable $home. Lalu untuk yang kedua ini ada counter sama dengan 1, lalu start sama dengan $dat plus %s, di mana counter di sini untuk memberi nomor backup yaitu file 1 sampai 10. Lalu start di sini untuk menyimpan waktu mulai script dalam format epoch atau jumlah detik. Nah, lalu di sini ada while that dikurang start terus 3600 do. Nah, ini gunanya while ini akan berjalan selama selisih waktu saat ini dan waktu mulai belum mencapai 3600 detik atau 1 jam. Nah, setelah itu di sini ada cp main_r $sumber $tujuan /file $counter. Ini tujuannya untuk melakukan mengcopy isi folder sumber ke folder tujuan dengan nama file 1, file 2, sampai seterusnya sampai file 10. Selanjutnya ada echo backup ke file $counter pada $dat. Nah, di mana ini akan menampilkan log waktu dan ke file berapa backup akan dilakukan. Setelah itu ada sleep 15, ini akan menunggu selama 15 detik sebelum melakukan backup berikutnya. Jadi jedanya tuh setiap 15 detik. Nah, setelah itu ada counter plus 1, if $counter min gt 10 dan counter sama dengan 1 fi. Nah, di mana ini tuh akan digunakan untuk menambah nilai counternya. Kalau misalnya sudah lewat dari 10, maka akan kembali ke 1. Artinya, backup lama itu akan ditimpa, seperti perintah soal tadi. Nah, selanjutnya, kita akan melakukan simpan dan beri izin eksekusi dengan chmod plus x backup.sh, lalu kita akan melakukan uji coba. Di sini saya melakukan uji coba dengan menjalankan perintah ./backup.sh, lalu di sini akan selisih 15 detik dari 22 ke 37. Nah, selanjutnya kita akan menjalankan cron_tab untuk menjalankan script otomatis, di mana pertama-tama kita akan mengatur cron_tab-nya dulu untuk menjalankan script-nya setiap minggu pada jam 1 dini hari. Nah, di mana perintahnya itu cron_tab -e. Nah, selanjutnya akan masuk ke dalam file script seperti ini. Lalu di sini kita akan mengedit daftar tugas ini, dengan menambahkan 0, 1, asterisk 0, /home /ksef /backup.sh. Dimana ini, yang di tengah ini, adalah nama user. Selanjutnya, cron_tab akan installing new cron_tab. Setelah kita menjalankan install, kita save dan keluar dari file ini. Nah, lalu untuk mengeceknya, kita bisa menggunakan perintah whoami. Nah, untuk apa sih sebenarnya menambahkan format ini? Format ini itu untuk 0
artinya menit ke 0, 1 itu artinya jam 1, lalu asterik ini artinya setiap hari dan setiap bulan, lalu 0 lagi di sini adalah minggu. Jadi bacanya itu setiap minggu jam 1 malam dini hari akan dijalankan ini. Nah, lanjut untuk nomor 3, soal nomor 3. Di sini kita akan membuat program untuk mengolah data sensor berupa suhu, kelembapan, dan juga cahaya menggunakan bahasa pemrograman AWK sesuai dengan perintah yang diberikan. Di mana ada dua hal utama yang perlu diperhatikan, yaitu untuk mencari suhu maksimal dari data dan menghitung rata-rata kelembaban. Nah, di mana pertama-tama kita akan membuat dan mengisi file data txt dulu dengan perintah nano caching/data.txt. Nah, di mana akan muncul akan membuka ke sebuah script, lalu kita akan memasukkan data ini. Nah, untuk yang baris pertama, ini merupakan header-nya atau judul kolomnya. Lalu, ini itu untuk waktu pencatatannya. Terus ini itu untuk suhunya. Ini untuk kelembabannya. Lalu ini untuk intensitas cahayanya. Setelah itu, kita akan membuat script AWK untuk mencari suhu maksimum. Lagi-lagi dengan menjalankan nano, lalu caching/suhu_max.awk, di mana kita akan memasukkan perintah seperti ini. Nah, di mana begin, max sama dengan 0, itu adalah variabel max di set ke 0 sebelum pembacaan data dimulai. Lalu ini hanya memproses baris yang dimulai dengan angka, lalu $2 ini maksudnya kolom kedua, yaitu suhu, karena kita mencari suhu. Setelah itu, if $2 lebih besar dari maksimal, maka maksudnya kalau misalnya suhunya lebih besar daripada max, maka simpan sebagai max. Nah, setelah itu, N ini untuk mencetak suhu maksimumnya setelah membaca semua. Lalu akan di-print suhu maksimum. Lalu membuat script AWK yang kedua untuk mencari rata-rata kelembapan. Sama dengan nano /rata kelembapan juga .awk. Lalu di sini akan membuka sebuah script, lalu memasukkan perintah ini, coding ini, di mana ini akan sama seperti sebelumnya. Ini akan memproses baris yang dimulai dengan angka saja. Lalu $3 ini maksudnya adalah kelembaban. Maksudnya kolom ketiga itu kelembaban, di mana total plus sama dengan $3 itu menjumlahkan semua nilai kelembaban. Lalu count plus itu akan menghitung jumlah baris datanya. N di sini akan mencetak rata-rata dengan total dibagi count kalau misalnya sudah dibaca semua, sudah dihitung semua. Setelah itu, kita akan menjalankan script AWK setelah membuat datanya tadi, di mana untuk mencari suhu maksimal, kita bisa menjalankan AWK -f caching/suhu_max.awk, terus caching/data.txt. Mana ini akan menjalankan script untuk mencetak suhu maksimum. Lalu untuk mencetak rata-rata kelembapan, kita bisa menggunakan perintah AWK -f caching/rata kelembapan.awk caching/data.txt. Lalu akan muncullah rata-rata kelembapannya. Di mana di sini kita bisa melihat bahwa untuk suhu maksimumnya adalah 27,1 dan untuk rata-rata kelembabannya adalah 63,5. Lalu lanjut untuk soal nomor 4, di mana perintah ini bertujuan untuk menyaring dan menampilkan daftar nama pengguna atau username di sistem Linux yang memiliki home directory di /home. Nah, data ini akan diambil dari file system /etc/password, yaitu file yang berisi informasi dari semua user yang terdaftar. Dimana di sini kita langkah pertama itu melihat isi file /etc/passwordnya dulu dengan menjalankan perintah menggunakan cat. Lalu
Di sini akan muncul output yang seperti ini, yang dimana ini adalah isi dari file /etc/password. Lalu yang kedua, kita akan melakukan filter atau kita akan menyaring baris yang memiliki direktori /home dan mengambil nama usernya saja. Dimana di sini kita menggunakan AWK, yaitu tool pemrosesan baris per baris. Di sini minf untuk menggunakan karakter sebagai pemisah kolom. Lalu di sini $6 untuk field ke-6 home directory. Lalu ini sampai sini hanya akan mengambil baris di mana home directory diawali dengan /home. Lalu print akan menampilkan seluruh barisnya. Sehingga outputnya hanya user directory /home saja yang ada di home yang akan muncul sebagai output. Setelah itu, kita akan melakukan filter lagi agar output seperti di gambar soal yang nama ini saja. Yaitu dengan AWK, minf, terus $6, lalu ini untuk mengambil baris di mana home directory diawali dengan /home, lalu akan melakukan print $1 atau yang pertama saja. Jadi akan muncul output ini. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita ingin berurutan, kita tinggal menambahkan pipeline sort. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan untuk 4 nomor dari kuis pembuatan skrip ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat pagi Pak, terima kasih.